Dan tanpa kita sadari, semakin banyak perpecahan di antara manusia dikarenakan tidak bisa menghargai pendapat satu sama lain. Nama gue Razef, selamat datang di channel gue, Razef MR. Jika bumi ini bulat, pasti mempunyai lengkungan dong. Tetapi, menurut Flat Earth Society, bumi melengkung karena perspektif atau sudut pandang. Sudut pandang manusia memiliki batasan jarak yang tidak bisa melihat satu objek dengan jarak yang cukup jauh, ya kira-kira sekitar 5 km lah. Makanya, jika kita melihat kapal di laut, kapal tersebut seolah-olah seperti menghilang, padahal sudut pandang kita sebagai manusia yang terbatas dan berpikir bahwa bumi ini mempunyai lengkungan. Jika kita melihat suatu foto yang melengkung, bisa menggunakan fisheye lens atau CGI dan rekayasa komputer. Fisheye lens membuat semua foto dan rekaman tampak lengkung, dan CGI tak semua orang bisa membedakan mana itu editan atau foto asli. Argumen kelima, membuktikan bahwa bumi ini lengkung. Jadi, untuk mengamati lengkungan bumi, kita harus mencari lokasi yang memiliki jarak pandang yang semaksimal mungkin. Lokasi yang memiliki jarak pandang yang jauh dan tanpa ada penghalang adalah di tempat yang tinggi atau bisa juga di tepi pantai. Tapi pantai dengan garis pantai yang cenderung lurus tanpa ada penghalang penglihatan seperti pelabuhan atau dermaga adalah tempat yang tepat untuk merasakan lengkungan bumi. Air laut yang bersifat cair akan mengikuti lengkungan bumi akibat gaya gravitasi bumi. Lengkungan bumi bisa dihitung menggunakan rumus Pythagoras. Dengan jari-jari bumi yang panjangnya 6.371 km, lengkungan bumi seharusnya 8 inci per mile. Pembuktian Flat Earth Society yang terkenal dilakukan di Bedford, Inggris. Karena di Bedford ini, pandangannya tidak terhalang apapun sepanjang 9,7 km. Sesuai tabel lengkungan bumi, dengan jarak 9,7 km, harusnya lengkung 4,8 meter. Dengan begitu, benda yang tingginya 4,8 meter tidak akan kelihatan dari jarak 9,7 km itu. Diberangkatkan kapal di Bedford itu, tetapi badan kapal sampai benderanya masih terlihat dari jarak 9,7 km. Padahal, jika buminya lengkung, harusnya sudut pandang kita melenceng di ketinggian 4,8 meter. Sehingga badan kapal tidak akan kelihatan. Tidak hanya itu, percobaan kedua dilakukan dengan menggunakan sinar laser 6,4 km. Seharusnya sinar laser itu melenceng 3,2 meter karena terkena lengkungan bumi. Tetapi, sinar laser itu tidak melenceng, artinya buminya datar dan tidak melengkung. Gimana menurut lo nih? Apakah bumi ini benar-benar mempunyai lengkungan? Atau bumi ini datar, sama sekali tidak mempunyai lengkungan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Argumen ke-6, penerbangan keliling dunia. Dilansir pada situs USGS atau United States of Geological Survey, lembaga resmi yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang paling kredibel di dunia yang membahas tentang ilmu bumi. Kita bisa melihat proyeksi peta yang disebut azimuthal equidistant, yaitu memproyeksikan peta bumi datar menjadi peta bumi globe. Menurut USGS, proyeksi peta bumi datar menjadi peta bumi globe digunakan untuk membuat peta atlas nasional Amerika Serikat untuk menentukan jarak penerbangan. Dilansir juga di situs Wikipedia, proyeksi azimuthal equidistant ini membuat semua jarak pada bumi menjadi benar-benar proporsional. Disebut juga rumus matematika untuk membuat azimuthal equidistant ini pertama kali dikemukakan oleh cendekiawan muslim yaitu Al-Biruni yang hidup 1000 tahun lalu. Flat Earth Society berpendapat bahwa peta bumi globe membuat jarak dan rute penerbangan menjadi tidak proporsional. Kita ambil beberapa contoh rute penerbangan dari satu negara ke negara lain. Dari Santiago, Chili, Amerika Selatan ke Johannesburg. Jika kita mengambil jarak lurus di peta bumi globe, memakan waktu 12 jam penerbangan. Tetapi, jika dicek, rute-rute penerbangan tersebut tidak ada. Dari Santiago,
harus mampir dulu ke Senegal, baru ke Johannesburg, memakan waktu 19 jam penerbangan. Tetapi, jika menggunakan peta bumi datar, jarak tersebut jadi masuk akal, karena merupakan garis lurus. Kita ambil contoh lagi di selatan, dari Johannesburg ke Sydney, Australia. Jika kita ambil jarak lurus di peta bumi globe, memakan waktu 11 jam penerbangan. Tetapi, rute itu tidak ada. Dari Johannesburg, harus mampir dulu ke Dubai, memakan waktu 18 jam penerbangan. Tetapi, jika menggunakan peta bumi datar, rute Johannesburg, Dubai, Sydney hampir lurus. Kita ambil lagi contoh ketiga. Sekarang dari Sydney kembali ke Santiago, Chili. Jadinya keliling dunia tetapi di bagian selatan Khatulistiwa. Menurut keterangan USGS tentang azimuthal equidistant ini, seluruh jarak di selatan Khatulistiwa di peta bumi globe memang tidak benar, karena jaraknya semakin jauh dari pusat lingkaran yaitu kutub utara. Kita lihat, dari Sydney ke Santiago, Chili memakan waktu 15 jam penerbangan. Rute itu juga tidak ada. Dari Sydney harus transit dulu ke LA, baru kemudian ke Santiago. Total penerbangan 27 jam. Tapi, jika menggunakan peta bumi datar, rute Sydney, LA, Santiago itu hampir seperti garis lurus. Menurut lo, mana nih yang lebih masuk akal? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ya, jadi di sini gue ingin berkomentar ya sedikit, dan sebelumnya maaf banget itu. Menurut gue pribadi gitu, kebanyakan orang-orang Indonesia itu susah gitu dan kurang bisa menghargai pendapat orang lain gitu. Contohnya aja kayak teori flat earth ini atau bumi datar ini. Jadi banyak orang yang menolak mentah-mentah tentang teori bumi datar ini gitu. Banyak gitu teman gue juga yang, lo apa sih percaya yang kayak ginian? Ini zaman udah maju bro, masih aja percaya kayak ginian. Bukannya memuji diri sendiri ya, tetapi gue termasuk tipe orang yang cukup bisa gitu menghargai pendapat orang lain. Dan apa salahnya juga sih gitu mendengarkan pendapat orang lain gitu. Kita dengarkan dulu lah teori-teori mereka, asumsi-asumsi mereka, data-data mereka. Dan gimana sih lo bisa berpikir gitu bahwa bumi ini berbentuk datar gitu. Dan yang kita tahu sebenarnya dari dulu kita sudah diajarkan dan diberitahu kalau misalkan bentuk bumi itu ya bulat. Toh kalau misalkan pendapat mereka benar atau pendapat mereka salah, ya udah gitu, ngapain? Gak usah gitulah ada perdebatan jadi dua kubu di dunia ini gitu, penganut flat earth dan penganut bumi bulat. Dan ngapain sih berdebat yang gitu-gitulah? Ya cukup sharing-sharing aja lah. Dan gak harus juga gitu menurut gua berdebat yang serius tentang bumi datar ini gitu. Asa tekudu lah bahasa Sundanya mah. Dan poin terakhirnya menurut gua ya, kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa yang lebih tahu segalanya. Karena ya sampai kapanpun juga perdebatan ini gak akan beres-beres, itu gak akan ada ujungnya. Jadi teori bumi datar mempunyai teori ini, teori sendiri dibantah oleh penganut bumi bulat. Oh enggak, sebenarnya ini tuh kayak gini. Dibantah lagi oleh teori bumi datar. Oh enggak, gini. Jadi mereka saling mempunyai argumen lah. Walaupun teori bumi datar argumennya yang lebih masuk akal atau sebaliknya gitu. Jadi nggak akan beres-beres, itu nggak akan ada ujungnya. Dan gue pribadi bukannya gue percaya kalau bumi itu datar, tapi gue suka gitu dengan hal-hal yang seperti ini gitu, yang membahas tentang ilmu bumi astronomi gitu. Makanya gue mendengarkan, gue cari materinya, gue cari datanya, apa ini valid atau tidak. Ya ternyata masih banyak juga gitu keraguan tentang bahwa bumi ini datar. Jadi ya terserah lo lah, lo berpendapat bahwa bumi ini datar, bumi ini bulat, bumi ini kotak atau segitiga. Terserah, karena semua orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Ya mungkin cukup sekian video dari gua. Mudah-mudahan gue bisa bahas teori-teori selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalain notifikasinya agar lo gak ketinggalan pembahasan-pembahasan selanjutnya. See you next time.